Jadi sudah sangat wajar kalau pertemuan AHY dengan Puan Maharani ini membuat calon presiden yang digadang-gadang oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, kemeriang atau mungkin deg-degan. Karena kalau terjadi Demokrat bisa menyatu dengan PDIP, artinya Anies Baswedan wassalam. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, seperti sudah kita beritakan sebelumnya bahwa Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Hutan Kota Pelataran, Senayan, hari Minggu tanggal 18 Juni 2023. Bagi saya ada beberapa perspektif dari pertemuan kedua tokoh-tokoh muda ini. Yang pertama, mereka sama-sama pewaris dinasti partai tertentu. Yang satu pewaris partai PDIP, yang satu lagi pewaris partai Demokrat. Mereka sama-sama anak menak, anak yang mendapatkan kelimpahan rezeki berkah langsung meluncat ke titik tertinggi di partai masing-masing. Yang kedua, saya melihat ini simbol rekonsiliasi awal dari Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Seperti kita tahu, selama ini hubungan pribadi antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak terlalu baik-baik saja dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Ada semacam permusuhan atau saya katakan ya mereka tokoh-tokoh bangsa yang tidak bersetuju dan tidak sedang berbaik-baik di antara keduanya. Dengan pertemuan generasi kedua ini, saya melihat bahwa ini awal yang baik bagi Demokrat maupun PDIP untuk melanjutkan rekonsiliasi tingkat tinggi. Cuma problemnya ini dilakukan di tengah gunjang-ganjing persiapan Pilpres tahun 2024. Jadi sudah sangat wajar kalau pertemuan AHY dengan Puan Maharani ini membuat calon presiden yang digadang-gadang oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, kemeriang atau mungkin deg-degan. Karena kalau terjadi Demokrat bisa menyatu dengan PDIP, artinya Anies Baswedan wassalam. Karena Demokrat ini memegang kunci sentral di Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Partai Nasdem pun juga sangat normatif mengomentari pertemuan AHY dan Puan Maharani. PKS sami mawon. Tapi saya tahu kedua partai ini dagdikser. Karena apa? Kalau terjadi bahwa akhirnya AHY atau Partai Demokrat dengan restu masing-masing orang tua mereka akhirnya bisa menyatu dalam koalisi, bisa dipastikan Koalisi Perubahan akan bubar jalan. Pertemuan AHY dengan Puan Maharani ini awal menurut saya. Tidak akan mempunyai dampak signifikan kecuali ditindaklanjuti dengan pertemuan yang lebih strategis lagi antara Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau akhirnya kedua tokoh ini bisa bertemu, ini luar biasa. Saya berharap
Pak SBY maupun Partai Demokrat lebih realistis. Mereka akan mendapatkan banyak manfaat kalau bergabung dalam koalisi PDIP. Sudah pasti. Selama ini mereka berkoalisi dengan oposisi, mereka tidak dapat apa-apa. Jadi kalau AHY kemudian didukung oleh ayah tercinta Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya bergabung di koalisi PDIP, sudah pasti kalau terjadi Pilpres kemudian calon dari PDIP menang, otomatis PDIP akan memberikan konsesi yang signifikan kepada Partai Demokrat. Kalau ini dilihat secara realistis, saya kira jauh lebih bermanfaat buat Partai Demokrat ketimbang dia bergabung dalam koalisi yang dibangun bersama Partai Nasdem dan PKS. Saya melihat iming-iming cawapres AHY yang dipasangkan dengan Anies Baswedan pun sampai detik ini juga belum mendapatkan persetujuan yang solid dari Nasdem maupun PKS. Nasdem kelihatannya masih setengah hati menerima pencalonan cawapres AHY kepada Anies Baswedan. Meskipun katanya di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini penentuan cawapres itu di tangan Anies Baswedan, konon begitu. Tapi saya yakin tetap saja Anies Baswedan tidak mempunyai otoritas penuh atau otoritas tunggal. Penentuan cawapres tidak bisa serta-merta hanya ditentukan oleh Anies Baswedan tanpa persetujuan dari Surya Paloh maupun dari PKS. Dan kelihatannya naga-naganya Nasdem maupun PKS kurang 100% menerima kalau AHY menjadi calon wakil presiden. Nah, kalau Demokrat dalam hal ini Pak SBY maupun Pak AHY melihat tanda-tanda seperti ini, saya akhirnya bisa mengerti kalau akhirnya AHY membuka pintu rekonsiliasi dengan PDIP. Karena menurut saya jauh lebih realistis Demokrat bergabung dengan PDIP ketimbang bergabung dengan PKS dan Nasdem. Tapi ini masih sangat prematur. Kita melihat dulu perkembangannya seperti apa, apakah ada tindak lanjut dari pertemuan antara AHY dan Puan Maharani, dan kalau benar akhirnya ditindaklanjuti pertemuan yang lebih tinggi lagi antara Megawati Soekarno Putri dengan SBY, nah ini akan lain ceritanya. Sudah pasti ini akan merubah konstelasi Pilpres tahun 2024. Saya berharap Partai Demokrat lebih realistis melihat situasi. Kalau saya sebagai orang netral yang bukan orang partai melihat benefit dari Partai Demokrat jauh lebih banyak kalau bergabung di koalisi yang dibangun oleh PDIP. Karena peluang kemenangan jauh lebih besar probabilitasnya yang akan diterima oleh Ganjar Pranowo dibandingkan Anies Baswedan. Kalau kembali mereka hanya mengandalkan koalisi dengan Anies Baswedan, kemudian kalah lagi, 5 tahun ke depan Demokrat kembali lagi menjadi partai yang sekarang dan kembali lagi tidak mendapatkan apa-apa. Jadi untuk kepentingan partai, saya kira Pak SBY dan AHY mulai realistis bahwa untuk meningkatkan, mendevelop partai supaya lebih besar lagi, mau tidak mau memang harus masuk dalam lingkaran kekuasaan. Dan kemungkinan terbesar ini akan didapatkan mereka kalau bergabung dengan koalisi partai yang dimotori oleh PDIP dibandingkan dengan Nasdem dan PKS yang saat ini terutama Nasdem sedang babak belur. Jadi kita lihat saja perkembangan seperti apa. Sebagai rakyat saya menunggu apakah ada tindak lanjut dari pertemuan ini, tidak sekedar pertemuan basa-basi, pertemuan seremoni, mudah-mudahan ada
pertemuan yang lebih intens, lebih tinggi lagi, sehingga menghasilkan rekonsiliasi nasional yang kita inginkan bersama. Baik sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi SK.